Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelas Sukacita. Pada bagian kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang hendak kita baca, renungkan bersama terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Sebelum membaca firman, mari berdoa. Kami hendak duduk di sekitar firman-Mu, belajar tentang isi hati-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami sekalian supaya firman-Mu itu menjadi kenyataan dalam hidup kami setiap hari, dimanapun saja kami berada, dari saat ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14 firman Tuhan berbunyi, Naaman disembuhkan. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan bahagian ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Klafos di mana saja berada, bagian firman Tuhan yang kita pelajari bersama ini diberi tema kecil kepada kita, yaitu ubah cara pikir, ubah hidup. Tentu kita sama-sama tahu ketika COVID-19 ini mulai muncul dan sangat ganas, banyak sekali manusia yang menjadi korban karena ketika virus itu mewabah dengan ganasnya, banyak korban mulai berjatuhan. Orang-orang mulai berpikir bahwa sebenarnya ini adalah Tuhan sedang menghukum dunia. Tetapi juga ada yang berpikir bahwa bumi sudah penuh dengan kejahatan dan lain sebagainya. Ada yang berpikir bahwa ini hanya sebuah rekayasa manusia saja. Dan dengan demikian mengubah cara pikir kita, cara pandang kita tentang corona itu sebenarnya dalam kehidupan kita yang sampai mungkin saat ini belum tahu kapan berakhir. Saudara-saudara kekasih Kristus, bukti bahwa semua yang telah dilalui bersama kita dianjurkan untuk harus ibadah di rumah, supaya ini menjadi bagian terpenting sehingga jangan sampai kita melanggar pemerintah yang telah menganjurkan larangan kepada kita untuk tidak berkumpul bersama-sama. Tapi juga semua orang yang telah bersama-sama ini kalau pada akhirnya akan menimbulkan suatu perpecahan, di mana bahwa sebenarnya kalau sama-sama berkumpul, maka datanglah hal yang tidak diinginkan bersama. Karena itu saudara-saudara kekasih Kristus, sebenarnya cara pikir kita tentang apa yang dimaksudkan dari bagian pembacaan kita ini juga yang dilihat oleh Naaman secara khusus, saudara-saudara, bahwa Tuhan mau supaya keluarga itu dipulihkan, Tuhan mau supaya kehidupan itu diubahkan, Tuhan mau supaya keluarga itu disembuhkan, tetapi juga Tuhan mau supaya caranya itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kenapa saudara-saudara?
Naaman seorang panglima, Raja Aram yang mengalami penyakit kusta. Naaman datang kepada Elisa untuk mencari kesembuhan karena ia telah mendengar ada abdi Allah di Israel yang dapat menyembuhkan penyakit dari kuasa Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara kekasih Kristus, lalu apa yang dilihat oleh Naaman sebenarnya? Ia dimintakan untuk harus ke Israel berjumpa dengan Nabi Elisa. Ketika ia sampai di depan rumah Elisa, Elisa menyuruh hambanya, suruhannya untuk mengatakan kepada Naaman. Katanya begini, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara-saudara kekasih Kristus, tentu ada pertanyaan dari Naaman. Kenapa dia harus disuruh mandi di sungai Yordan? Di Aram ada sungai-sungai yang lebih bagus, lebih baik daripada sungai Yordan. Tetapi karena ini perintah daripada abdi Allah ini, maka dia harus melakukannya dengan hati yang terpaksa sebenarnya. Hatinya gusar, panas hatinya karena tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu. Saudara-saudara kekasih Kristus, tetapi apa yang terjadi? Pegawai-pegawainya berkata kepada Naaman, Tuan, kalau perintah yang sulit disuruh oleh abdi Allah itu engkau harus ikuti, apalagi hanya bisa mandi di dalam sungai Yordan. Perkataan inilah yang membuat abdi Allah yang menyuruh Naaman itu pergi, akhirnya Naaman itu pergi untuk membenamkan dirinya, tubuhnya ke dalam sungai Yordan 7 kali. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bahwa sebenarnya ketika ia naik kembali daripada sungai Yordan itu, tubuhnya menjadi tahir. Ada banyak cara yang Tuhan buat untuk mau merubah cara pikir kita. Tetapi terkadang kita mau cara kita untuk menilai cara Allah. Ada banyak cara yang Tuhan buat untuk mau memulihkan keluarga, setiap keluarga. Ada banyak cara yang Tuhan buat untuk mau menyembuhkan setiap keluarga. Karena itu, marilah belajar untuk mengerti cara kerja kuasa Allah, supaya kita memahami diri kita di hadapan Tuhan dan apa yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara kekasih Kristus, sebenarnya berbalik daripada semua hal yang telah terjadi itu, kita dimintakan juga untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan demikian, cara pikir kita sesuai dengan cara pikir Allah. Dengan demikian juga bahwa kehendak Allah terjadi, tergenapi dalam setiap hidup kita setiap hari. Siapapun kita, dimanapun kita berada, marilah kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan dengan mengerti cara kerja Allah dalam hidup kita, supaya maksudnya itu digenapi dalam hidup kita setiap hari. Dimanapun kita ada, dimanapun kita beraktivitas, siapapun kita, apapun status kita, hanya Allah yang berkuasa atas hidup kita. Karena itu, dengan berubah cara pikir kita untuk mengerti tentang cara kerja Allah, maka kita akan mengalami pemulihan setiap hari. Tuhan memberkati sahabat Klavos di mana saya berada. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk saat ini telah dengar firman. Siapapun kami, dimanapun kami berada, dalam aktivitas apapun kami, biarlah firman Tuhan meneguhkan kami, supaya kami mengerti cara kerja Allah dalam hidup kami, dengan tidak mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami, atau apapun yang ada pada hidup kami, tetapi mengerti apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, sehingga kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun dalam hidup berproses ini, kami harus melalui semua hal dengan penuh pergumulan. Kami tahu bahwa Tuhan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memahami hikmat-Mu dari saat ini dan seterusnya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.